Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat maki pada yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya dari awal hingga akhir zaman. Alhamdulillah sahabat, kita dipertemukan kembali di dalam program Tadabbur Al-Quran, ya, program membuka mata hati, dan hari ini kita akan fokus kepada Tadabbur Al-Quran, ya. Jadi pada kajian hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu surat Fatir, ya. Nah, ini surat Fatir ayat yang ke-29 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ya, mentilawahkan kitab Allah, wa aqamus shalah, ya, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, ya, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, ya, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran. Nah, ini sirran, ya. Apa itu sirran? Baik secara diam-diam, wa alaniyah, ya, maupun terang-terangan. Nah, orang yang seperti ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, di sini fokus utamanya adalah yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, ya. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Ya, oleh sebab itu maka kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, yukhbiru ta'ala an ibadihil mu'minin, ya. Allah Ta'ala memberikan kabar an ibadihil mu'minin, ya, tentang hamba-hambanya yang beriman. Alladzina yatluna kitabahu. Nah, yaitu orang-orang yang membaca kitab-kitabnya. Nah, membaca kitabnya. Nah, kitabullah, ya, Al-Quran. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, jadi mereka selain membaca, tentu konsekuensi daripada tilawah adalah juga terkait dengan bagaimana memahami isinya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga memahami isinya, kemudian mentadaburi maknanya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu maka ada sebuah metode bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah, yang membaca. Kemudian yang kedua adalah tarjamah, kita menerjemahkan, bagaimana kita memahami isinya diterjemah. Kemudian tadabbur, ya, bagaimana kita mentadaburi isinya, gitu, ya, merenungkan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bagaimana, yaitu ta'malu bihi, engkau mengamalkan isinya. Karena kalau Al-Quran saja dibaca saja, gitu kan, tanpa dipahami, bagaimana dia akan memberikan makna, bagaimana kita akan memahami isinya, bagaimana kita memahami makna-maknanya. Kemudian tanpa direnungi, bagaimana kita bisa merenungkan maknanya. Dan apabila dia tidak diamalkan, dia hanya seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, apabila sebuah ilmu yang tidak diamalkan, dia seperti pohon yang tidak berbuah. Setelah itu maka dikatakan oleh ada pepatah Arab, ya, al ilmu bila amalin, ya, kasyajaratin bila simarin. Ilmu yang tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, apabila kita ingin menjadikan ilmu kita, ya, bermanfaat, maka dia harus berbuah amal, gitu. Nah, ketika kita membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, maka dia harus berbuah amal saleh. Nah, innal ladzina yatluna kitabahu, ya, orang-orang yang membaca kitab-kitab, wa yu'minuna bihi. Kemudian mereka beriman kepadanya, wa ya'maluna bima fihi. Nah, ini. Dan mereka beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Apa? Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, min iqamis shalah, ya. Yaitu mereka mendirikan salat, wal infaq, kemudian berinfak, mimma razaqahumullah,
dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya kepada mereka, ya. Nah, baik dalam hal ini ya, dalam apa? Yaitu pil auqat ya, pil auqatil masyru'ah ya, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, laila wa nahara ya. Pil auqatil masyru'ah laila wa nahara, baik di waktu malam wa naharan maupun di waktu siang. Sirran wa alaniyah. Ya, mau sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, ini yarjuna sawaban indallah. Mereka mengharapkan pahala dari Allah. La budda min husulihi, dan mesti untuk mendapatkannya ya. Kama qadimna fi awali tafsir ya, seperti mana telah kami sajikan di awal tafsir inda fadailul Quran ya, pada fadailul Quran annahu yaqul ya, bahwasanya Rasulullah SAW ini berkata kepada siapa, li sahibihi, kepada sahabatnya, inna kulata jirin min warai tijaratihi, sesungguhnya setiap yang berniaga itu ya di belakang tijarahnya, yaitu maksudnya tentu dia mengharapkan keuntungan dari perniagaannya tersebut gitu. Wa innakal yaum, dan sesungguhnya kalian pada hari ini mi warai kulli tijaratin, dari belakang setiap perniagaan kalian. Jadi pada hakikatnya ya, orang-orang yang mereka membaca kitab Allah kemudian beramal soleh ya, mereka adalah orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya ya, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi ya. Oleh sebab itu maka kita kembali ke sini ya, kita baca kitab Allah, dan tadi ya cara interaksinya tilawah, terjemah, tadabbur ya, kemudian ta'malu bihi, engkau amalkan, kemudian wa aqamus shalah, mendirikan salat ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan kemudian menginfakkan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang yang berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa untuk mengamalkan ya kalam ilahi ini ya, dan dia menjadi pedoman di dalam kehidupan kita semua. Ala kulli hal, saya Kurnia Rahmat undur diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.